sekolah seni itu begini. Iya, jadi Sekolah seni. Sekolah seni ini memang kalau kita tinjau, ini merupakan kebutuhan masyarakat. Sekolah seni ini memang kan yang diutamakan adalah kreativitas gitu. Sekolah seni itu seharusnya adalah sekolah yang berani mengekspresikan tentang apa yang ada di dalam pikiran, baik gurunya, baik muridnya, dan kemudian seharusnya bisa menyatukan apa yang menjadi isu-isu sensitif ya, seharusnya ya. Bah, iki kudu mikir sih iki. Menurut pandangan saya, sebenarnya bagaimana sekolah seni itu lebih mengutamakan pada nilai sebenarnya, nilai-nilai kehidupan ya gitu. orang-orangnya harus mengerti tentang seni. Nah, jelas seperti itu. Sebenarnya kalau di bayangan saya, di kepala saya, sebenarnya sekolah seni itu apa ya? Dia memiliki keluasan, memiliki satu hal yang keunikan yang nggak dimiliki oleh sekolah lain. Sekolah seni itu antara satu jurusan seni dengan jurusan seni yang lain itu saling berkolaborasi. Jujur ya Mas, kalau antara guru seni itu kan dari modelnya aja kan sudah seniman kan, wes semangat gitu ya. Bagaimana anak itu berkarya seni gitu ya. Apakah di seni pertunjukan, apakah di seni rupanya. Seni itu tak akan pernah bisa lepas dengan peradaban sehingga itu. Dan yang sering terjadi justru malah hari-hari ini seni sudah menjadi formalitas gitu kan. Apalagi di sekolah seni, ketika seni ada dalam sebuah sekolah, akhirnya mau tidak mau seni itu menjadi sangat formal gitu. Saya kira kalau dalam dunia pendidikan itu kan pasti ada kurikulum ya Mas ya. Kalau kita ngomong sekolah seni, kita tuh bisa mengajarkan bagaimana nilai-nilai kehidupan pada peserta didik. Jadi seni itu tidak hanya melulu tentang bentuk, tidak hanya melulu tentang produk, tapi bagaimana seni itu bisa menjadi sebuah media bagi peserta didik atau bagi siswa-siswi untuk mengenal kehidupan baik yang masa lalu, sekarang, dan masa depan. ijo royo-royo tak sanggup tamanten. Guru seni kalau di SMK 12 itu kan dibagi jadi dua ya. Guru produktif sama guru normatif adaptif ya. Yang pertama yang dikedepankan itu adalah disiplin, Pak. Disiplin. Untuk guru-guru seni, ya harusnya, ya itu tadi, kembali lagi ke mentalnya dulu yang harus dibenahi. Mentalnya seperti apa? Kalau kita lihat di sini, ya apa? Yang jelas plus minus lah. Ada yang mentalnya bagus, ada yang mentalnya kurang. Jangan pasif, hanya sekedar pulang, ngajar, selesai, kembali lagi, datang, ngajar, pulang, selesai. Nah, itu aktivitas-aktivitas itu yang mungkin seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Dan itu bukan di sekolah seni. Mencari guru-guru yang sifatnya skill itu memang sulit. Sinergitas dari guru-guru normatif adaptif itu sangat penting. Ya masih kurang ekspresif ya kalau saya bilang. Kurang ekspresif ya. Giliran sudah ekspresif, dianggap mereka terlalu berlebihan ya. Bukan karena seni terus kita harus ngawur seenaknya sendiri. Sudah disampaikan di rapat kedinasan juga sebenarnya memang harus ada sinergi antara guru adaptif normatif dengan produktif yang kemarin saya dengan kurikulum, meskipun mata pelajaran seperti bahasa Inggris, seperti mata pelajaran matematika itu harus sinkron dengan atau sinergi dengan jurusan. Kita tidak memungkiri bahwa di setiap sekolah atau di setiap jurusan itu masih ada ego
ego mapel, ego senioritas itu masih ada, dan ini yang membatasi kita sehingga akhirnya kita tidak mampu kerjasama dengan teman-teman normatif adaptif. Sebenarnya di sini banyak potensi yang bisa untuk mengajar juga di sini sehingga tidak mau berkembang. Tapi kalau ada anak muda yang berkembang, oh mereka seperti ya suaranya banter banget gitu ya, suaranya keras, nyaring. Dengan hadirnya guru-guru muda, seharusnya guru-guru muda itu paham bagaimana perkembangan seni hari ini atau perkembangan masyarakat hari ini, sehingga itu bisa mungkin akan bisa lebih match dengan pembelajaran gitu sih. Membutuhkan eksistensi guru itu selalu belajar terus. Kalau berhenti, saya pikir itu ya istilahnya saat ini kan mungkin sedang mapan di telahnya kayak gitu, itu enggak tepat itu sebenarnya. Tapi terus kita upayakan untuk saling berkomunikasi dengan teman, itu untuk menggugah diri kita supaya tidak stagnan. Ya itulah manusia mandek. Dulu saya sudah pernah, dulu sampai sekarang itu sering saya ngomong, manusia mandek itu menolak peradaban. Wah ini cukup berat. Jadi antara normada dan normatif adaptif dengan produktif itu memang sejauh ini memang kurang terjalin. Secara jujur iya sih. Jadi tapi di sisi lain bisa jadi bukan penyebabnya 100% dari guru normatif adaptif ya. Sampai saat ini pun masih jarang ada ruang terbuka untuk ruang diskusi antara guru normatif dan guru produktif juga. Guru itu pasti harus satu, cinta dengan siswanya. Alhamdulillah. Maksudnya menyayangi murid-muridnya. Kalau untuk gurunya regenerasinya sebenarnya itu ada, cuma posisinya ini yang saya kira itu tidak menguntungkan karena posisinya ini honorer gitu. GTT itu merupakan suatu guru yang mempunyai skill atau katakanlah mempunyai keterampilan yang berbeda, sehingga guru ini juga ada wadahnya. Wadah dalam arti bisa ada kesejahteraan, ada mendapatkan tunjangan dari pemerintah, karena mengkhawatirkan juga karena posisi yang honorer ini kan untuk sekarang kan tidak jelas nasibnya gitu. Saya sendiri juga mengkhawatirkan bahwa suatu saat nanti sudah mengkhawatirkan untuk keadaan guru, karena guru yang ada sudah tinggal teman saya ini nanti bisa ya jeleknya bisa keluar dari sini karena mungkin cari yang pasti lebih baik lah untuk kehidupan yang lebih layaknya kan seperti itu. Wah, nanti bisa-bisa kalau sudah pada pensiun yang guru lama ini bisa-bisa ditutup, ini tidak ada guru untuk penerusnya ya. Ketika kita ngomong visinya menjadi sekolah seni ya, barometer sekolah seni di Indonesia, tapi pada kenyataannya praktek kesehariannya apa yang kita lihat hari ini, kita masih belum mencerminkan sekolah seni, masih ya menurut saya masih sekolah formal ini. Honestly speaking, kalau buat saya visi misi itu belum bisa apa ya kalau ngomong ya. SMKN 12, SMKN 12, SMKN 12, SMKN 12 Surabaya, SMKI Surabaya. Terus hasil karyamu apa? Kalau saya pinginnya kembali ke masa lalu awal dari sekolah ini dibentuk itu untuk apa? Belum bisa di breakdown ke bawahan. Saya melihat jurusan satu dengan jurusan yang lain itu kadang-kadang mereka memiliki, kalau di feeling itu visi misinya berbeda. Buat kebijakan-kebijakan yang menyesuaikan jurusan-jurusan.
Dalam artian apa? Kita ada 15 jurusan yang berbeda. Mereka punya kebutuhan yang berbeda, walaupun kita sama seninya, itu berbeda. Buat kebijakan yang menyesuaikan dengan jurusan-jurusan. Menurut saya perlu ketegasan ya. Ketegasan manajemen itu memang harus benar-benar tegas. Ketika kita ibaratnya kalau kita sudah berjalan dalam satu rel yang sama gitu, berjalan dalam satu rel yang sama, dan ini harus menjadi komitmen bersama. Kalau barometernya kita kepingin menjadi barometer sekolah seni, ya mau nggak mau kurikulum harus mengikuti apa yang ada menjadi visi misi itu. Apalagi brandingnya sekolah ini adalah barometer sekolah seni di Indonesia. Satu-satunya sekolah dengan 15 jurusan sekolah seni terbesar se-Indonesia. Yang terpenting di dalam pengelolaannya, di manajemen itu, waktu yang harus kita membatasi. Saya tetap tidak setuju, karena bagaimanapun ini karena lembaga pendidikan. Yang paling tidak suka itu kita harus nurut kebijakan 12 Surabaya itu mati suri karyanya. Kalau dari lubuk hati terdalam ya Mas, kita memang tidak punya apa-apa, bisa dilihat sendiri. Kita lab pun juga tidak punya, peralatan apapun kita juga tidak punya. Jadi meskipun kita tidak punya alat, yuk kita kompakan bahwa kita bisa berdiri dan kita bisa menghasilkan karya yang bagus. Mungkin di sekolah umum atau di sekolah yang umum lazimnya ya, mereka kan belajar dari jam 7 sampai jam 3 sore. Tapi kalau di sekolah seni saya rasa kita tidak bisa membatasi itu. Karena kreativitas anak-anak itu nggak bisa kita batasi. Beberapa ketika mereka udah dapat ide dan kalau kita potong, oke, kita lanjutkan besok. Untuk beberapa anak, ide ini nanti jadi seperti moodnya hilang. Kemudian inspirasinya itu nggak terjalankan. Bukan berarti kalau misalnya pengelolaan dari jam 8 sampai jam 4 harus sudah tuntas. Tidak. Tetapi harus diatur. Aneh ya, artinya harusnya kan memang sekolah seni ini tidak sama dengan sekolah lainnya. Artinya prosesnya itu tidak hanya terjadi ketika jam pembelajaran. Kalau itu hanya terjadi di jam pembelajaran kok rasanya aneh ya. Saya pikir di sekolah manapun, sekolah seni pasti mau tidak mau sedikit banyak menggunakan jam di luar sekolah. Dan seni itu tidak ada waktu, bebas, mau jam berapapun, mau sampai kapanpun, mau sampai tidak tidur berapa hari pun, dengan siapapun bebas. Sekolah itu kita anggap rumah, bahkan sampai keluarga itu kita lupa. Kita punya anak, punya istri di rumah itu sampai kadang-kadang lupa bahwa kita sudah berkeluarga, punya tanggung jawab di rumah. Padahal kita dari pagi sampai malam di sini nemani anak-anak ini. wah, itu ya seperti gimana ya? apa ya? Kira-kira apa ya? Dia pasti bingung. Nggak ngerti apa-apa. Gitu. Pimpinan yang bagus adalah dia yang mampu menyerap aspirasi dari jurusan-jurusan yang ada. Dalam artian kebutuhan itu bukan hanya material aja, tapi juga ideas, gagasan-gagasan itu mampu terserap oleh pimpinan, sehingga gagasan-gagasan itu juga mampu diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang dia putuskan. Pasti bingung. Bisa memberikan motivasi, bisa memberikan pendekatan, bisa merangkul semua guru-guru, semua kepala jurusan, semua wakah, dirangkul secara baik, didekati secara baik, diajak bicara, butuhnya apa, keinginannya apa, terus nantinya bisa menyesuaikan, harus bisa mengetahui. Dia pasti bingung, mengawali dari mana, gimana cara eksekusinya, gimana cara mengakhirinya. Ketika di situ menyalahkan yang muda lagi, Mas, menyalahkan yang terus bergerak ini, yang terus inovatif, terus berkreasi, terus berkreativitas.
menyalakan ini lagi. Kalau nginget kita zaman dulu ada rolasan, oh seberapa serunya sih di luar gitu kan. Oh keren nih SMK 12 pamornya nih ada rolasan gitu kan. Yang itu adalah gigs banget gitu ya. Terus kemudian ternyata mungkin bagi beberapa sivitas dalam artian guru jurusan manajemen mengatakan bahwa mungkin ada yang berpendapat kita nggak perlu pamor. Bisa jadi kayak gitu kan ya, gitu kan. Aku hanya memilih berpikir mana salah, mana benar, bagaimana orang lain berpendapat tentang itu gitu kan. Intinya bagaimana memilih artinya pemimpin yang tepat untuk sekolah ini harusnya yaitu tadi pemimpin yang bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan atau memfasilitasi masing-masing jurusan baik secara ide maupun gagasannya. Jadi kita tidak bisa memakai murni gagasannya pimpinan gitu loh. Atau murni aturan yang ditetapkan kepala sekolah karena bisa jadi nanti aturan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masing-masing jurusan. Kalau kita seragamkan semuanya murid harus katakanlah harus patuh dengan ini. Ya stop, kita sekolah hanya jam 7 sampai jam 3, kreativitasnya mereka, nilainya mereka hanya sekedar jam 7 sampai jam 3 itu selesai. It beginning from the passion gitu kan. Pada saat seorang guru tidak memiliki passion untuk mengajar, itu kan menjadi tanda tanya. Pada saat dia masuk ke sini, dia tuh tujuannya mau ngajar, mau ngapain sih? Kita tuh bekerja itu jangan sampai yang dihitung itu Hasil terus ya. hasilnya aja. Hasil maksudnya hasil itu hasil berupa uang. Ngono esek cerewet. Ya alamat dipensiunkan dini aja, nanti tak request sama gubernur. Kak situ aku kasih cut. Wah, orang situ wes kasih cut. Wah, Mendukung, mensupport untuk membuat sebuah ekosistem kolaborasi yang bagus. Saya rasa akan terwujud sekolah seni yang sangat bagus dengan barometer sekolah seni nasional. harus peduli kanan kiri, depan belakang, peduli dengan siswa, peduli dengan lingkungan. Visi dan misi orang seni itu harus kita pegang dulu. Karena beliau terkadang punya kemampuan lebih tapi perlu kita arahkan. Kalau tidak, berarti nanti khawatir kita itu terlalu istilahnya menyimpang dengan keinginannya sendiri. Yang sering kita di Nina bubukkan, ketua jurusan dibilang kalau pas pekerjaan kita dibilang kepala sekolah kecil. Tapi masalah keuangan tidak tahu sama sekali. Sehingga kalau kita tidak bisa menciptakan ruang dan peluang mereka di luar, paling tidak kita menuntun dan membimbing mereka itu mengarah ke sana. Jangan terus batasi. Nanti setelah lulus dari SMK 12, bro, selesai. Terserah awakmu kowe arepe nang ndi, urusanmu karo wong tuamu, urusanmu karo keluargamu. Pada saat pimpinannya mungkin, oke, saya bebaskan, Anda mau seperti apa gitu kan. Ya kemudian yang di bawah ya kita mau gila kayak apa, ayo gitu kan. Gila dalam arti positif ya gitu kan. Karena kalau sekolah seni itu identik dengan out of the box. Kalau kita nggak out of the box berarti kan kesenian apa yang akan kita hasilkan kan gitu kan. Perlu kita pikirkan bersama kira-kira solusinya seperti apa. Karena kalau kita biarkan itu masalahnya tidak hilang, tapi semakin bertambah. Saya pikir siapapun pimpinannya ya harus memahami karakternya seni gitu. Karena kita sekolah seni. Kembali lagi kita perlu komunikasi antara top manajemen dengan minimal dengan para kakom-kakom. Kan kita yang tahu kebutuhan di jurusan ya. Artinya memang urgensinya itu seperti apa kan kita yang tahu. Aku nggak ngerti, masih belum tahu mau dibawa kemana. Anyar. Apa ya Mas yo? Jika semua apa namanya saya berpikirnya lama ya Mas Krisna. Apa namanya ya sekolah seni akan benar-benar hidup
jika masyarakat sekolahnya memahami apa itu seni. Jika siswanya berkreasi. Orangnya konsisten, orangnya kreatif, dan orangnya tidak peduli apapun komentarnya sehingga tetap berjalan terus. Jika Terus berkreasi, gurunya mau dengan setulus hati ngopeni anak-anak ya. Jika semuanya mau apa? Jika kita latihan terus dan berproses. Menyadari bahwa kita di sini adalah bekerja. Jika dari gurunya diberi kebebasan untuk mengekspresikan, Sekolah seni ini akan hidup jika Semua aktivitasnya out of the box dan gila alias tidak waras. antara satu departemen dengan departemen lain itu bisa saling memberikan masukan, bisa saling memberikan ide-ide kreatifnya. Kolaborasi itu penting. dulu sudah pernah kita coba bentuk kita bentuk beberapa jurusan untuk membuat sebuah kegiatan-kegiatan yang kolaboratif. Ya, wajib diadakan sebenarnya. Tapi kembali lagi, ternyata banyak hal atau kebijakan-kebijakan itu yang menghambat kegiatan kolaboratif ini. Itu suatu masalah itu sebenarnya. Thank you.